Apa itu wabi-sabi? Wabi-sabi adalah keindahan dalam ketidaksempurnaan, ketidakabadian, dan ketidakrampungan. Alasan kami memilih wabi-sabi sebagai topik di video ini adalah karena wabi-sabi selalu menarik untuk dibahas. Selain itu, banyak orang yang menggunakannya sebagai pandangan hidup. Namun, wabi-sabi tak hanya terbatas dalam bentuk pemikiran saja, tetapi ada makna yang mendalam dalam unsur estetika dan kehidupan sehari-hari. Wabi-sabi juga memiliki kemiripan terhadap filosofi stoikisme yang menerima kekurangan dalam pemikiran. Wabi-sabi lahir pada kebudayaan Higashiyama pada abad ke-15, tahun 1336 sampai tahun 1573 selama abad Muromachi. Budaya Higashiyama adalah budaya tradisional Jepang yang berasal dari pegunungan timur ibu kota Kyoto pada masa Shogun Ashikaga Yoshimasa. Budaya Higashiyama berkembang saat Kyoto terpuruk karena Perang Onin. Ashikaga Yoshimasa kurang tertarik pada politik dan memilih hidup di istana Higashiyama untuk memperdalam minatnya pada seni estetika, terutama pada taman Jepang, bangunan, seni lukis, sarugaku, dan upacara minum teh. Dari kebudayaan Higashiyama inilah muncul konsep wabi-sabi dari sebab akibat dipengaruhinya oleh Zen Buddhism yang dianut oleh petinggi militer pada zaman itu. Perlu diketahui bahwa tokoh yang menerapkan wabi-sabi dalam sado atau upacara minum teh adalah Sen no Rikyu, atau yang juga dikenal sebagai Rikyu. Ia dianggap sebagai figur bersejarah dengan pengaruh yang paling banyak ditemukan pada Cha-no-yu atau upacara minum teh Jepang. Ia merupakan seorang praktisi atau master dalam upacara minum teh dan pembuatan teh. Wabi-sabi mengajarkan tentang penerimaan mengenai kefanaan dunia dengan mensyukuri ketidaksempurnaan hidup. Sebelumnya, wabi-sabi merupakan konsep yang terpisah. Wabi adalah cara untuk mengapresiasi suatu keindahan atau kesederhanaan. Sementara itu, sabi adalah penggambaran mengenai waktu yang memengaruhi kerusakan. Misalnya, barang-barang lama yang sudah rusak dan akhirnya dipandang sebagai keindahan karena penuaan. Sekitar 700 tahun yang lalu, penerimaan kekosongan dan ketidaksempurnaan bangsawan Jepang dihormati sebagai suatu langkah awal menuju pencerahan. Maka, dapat disimpulkan bahwa wabi-sabi merupakan sebuah filosofi yang mengajarkan untuk melihat keindahan di dalam ketidaksempurnaan. Wabi-sabi mengambil konsep dari seperangkat keinginan sederhana yang diadopsi dari alam. Keinginan yang ingin dicapai tersebut merupakan keinginan untuk menyerupai dan bersatu dengan alam. Dengan demikian, secara singkat, wabi-sabi fokus kepada menghargai dan menerima sesuatu yang tidak sempurna baik karena sudah tua, tidak lengkap, atau memang biasa saja. Konsep wabi-sabi menganggap ketidaksempurnaan merupakan bagian dari hidup dan tidak seharusnya disangkal. Menurut Hisamatsu, Zen memiliki 7 karakteristik keindahan yang dikenal dengan nilai-nilai wabi-sabi, yaitu 1. Fukinsei, yang berarti asimetris atau ketidakteraturan. 2. Kanso, yang berarti kesederhanaan. 3. Koko, yang berarti dasar, esensi, atau inti. 4. Shizen, yang berarti kealamian. 5. Yugen, yang berarti kedalaman esensi.
6. Tatsuzoku, yang berarti kebebasan, dan 7. Seijaku, yang berarti ketenangan. Church of the Light, karya Tadao Ando, yang berada di Ibaraki, Osaka, Jepang. Menurut Insinyur Heri Kapugu dalam jurnalnya, gereja ini dibangun dengan konsep minimalis Zen. Ruang kapel didefinisikan oleh cahaya, kontras yang kuat antara terang dan padat. Dalam kapel, cahaya masuk dari belakang altar, dari bukaan salib di dinding beton yang memanjang secara vertikal dari langit-langit dan horizontal dari dinding ke dinding selaras sempurna dengan sendi dalam beton. Di persimpangan ini, cahaya dan padat dimaksudkan agar penghuni menjadi sadar dengan pembagian mendalam antara spiritual dan sekuler yang ada dalam dirinya. Haiku. Selain arsitektur, penerapan wabi-sabi juga terdapat dalam sastra. Haiku merupakan puisi Jepang yang turut memperkenalkan keindahan wabi-sabi dari tiap bait syairnya. Contohnya, seperti sebuah haiku karya Fujiwara Teika yang hidup pada tahun 1162 sampai 1241 di Kyoto yang berbunyi, Miwataseba hana mo momiji mo nakari Keri ura no tomoya no uki no yugure, yang berarti sejauh mata memandang tak terlihat satupun bunga ataupun momiji, melainkan hanya sebuah gubuk di pantai pada senja musim gugur. Haiku merupakan puisi atau syair yang kompleks, sehingga walaupun kita baca beberapa kali pun, jika tanpa dengan penghayatan yang dalam, kita tidak akan mengetahui keindahan dan makna sebenarnya yang terdapat pada tiap baitnya. 喉なりて守りし枝の名を伸びていやまし太く怖くありな Kintsugi. Salah satu penerapan wabi-sabi dalam estetika tergambarkan dengan kesenian kintsugi. Kintsugi merupakan teknik merangkai kembali keramik yang pecah dengan menggunakan campuran pernis bubuk emas sehingga menciptakan sebuah karya seni dengan nilai yang baru. Dan pada akhirnya, kintsugi juga menjadi filosofi tersendiri yang memiliki pengertian tidak jauh berbeda dengan wabi-sabi. Sama seperti konsep wabi-sabi yang melihat keindahan dalam suatu ketidaksempurnaan dan kesederhanaan, filosofi kintsugi mengajarkan kita untuk menerima kekurangan yang terdapat dalam diri sendiri. Dan kesimpulannya adalah, wabi-sabi tidak hanya berfokus pada suatu hal atau benda saja. Namun wabi-sabi adalah bagaimana cara kita untuk menghargai atau menerima segala sesuatu yang tidak sempurna di sekeliling kita, bahkan pada diri kita sendiri. Juga jika kita mampu berdamai dengan ketidaksempurnaan dalam hidup, kita akan dapat mencapai ketenangan dan kenyamanan yang hakiki dalam menjalani kehidupan. Karena pada dasarnya, kesempurnaan adalah hal yang mustahil, dan ketidaksempurnaan adalah hal yang alami di dalam hidup kita, dan akan menemani hingga kita pergi ke surga nanti.